Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur din dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sebangsa dan setanah air Indonesia, di dalam perjalanan kita semua untuk mencapai sebuah peradaban manusia yang madani, tentunya kita seringkali menghadapi berbagai macam tantangan dan permasalahan yang amat sangat dramatis. Sistem sosial yang seharusnya baik ternyata harus berjalan secara terseok-seok karena sikap-sikap negatif dari para masyarakatnya. Program sosial yang menjadi begitu banyak harapan bagi manusia ternyata harus terjatuh karena para pemangku-pemangku jabatan yang tidak konsisten. Tempat-tempat yang seharusnya kotor dan tidak ditinggali, nyatanya sekarang banyak terisi oleh orang-orang yang rela mati di mana dan kapan saja karena kemiskinan yang mereka alami. Berangkat dari hal ini hadirin, muncul berbagai macam prasangka-prasangka yang menetapkan bahwasannya manusia telah kehilangan hati nuraninya. Yang lebih parahnya lagi, manusia atas prasangka-prasangka itu yang memiliki jabatan atau pangkat yang lebih tinggi, lebih tidak beradab kepada orang-orang yang lemah di bawahnya. Dari fenomena ini hadirin, bisa kita lihat bersama seakan-akan fikih Islam tidak mampu untuk mengawal berbagai macam perkembangan peradaban manusia. Entah karena kurangnya ilmu pengetahuan yang mereka miliki, ataukah hanya sebatas keengganan untuk mengambil ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh fikih Islam. Padahal hadirin, di dalam fikih Islam telah menerangkan dan mengajarkan kepada manusia untuk mencapai sebuah kesejahteraan ekonomi umat manusia. Oleh karena itu, di dalam pertemuan kali ini, saya akan mengangkat suatu tema yang berjudul Keuangan Sosial Syariah, Zakat, Infak Sedekah maupun Wakaf untuk pembangunan ekonomi umat dengan berlandaskan surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Yang artinya, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta dengan orang-orang yang rukuk. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqh Az-Zakah menerangkan bahwasanya kalimat aqimu dan atu di dalam Al-Quran dijelaskan sebanyak 27 kali dan ditetapkan sebanyak itu berdampingan, menyatakan bahwasanya kewajiban untuk menunaikan sholat dan membayarkan zakat itu hampir setara kadarnya. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam kitabnya Al-Misbah mengatakan bahwasanya kalimat aqimu dalam makna sholat mengartikan bahwasanya sholat itu haruslah dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan. Sedangkan makna atu di dalam ayat tadi menjelaskan kepada kita semua bahwasanya untuk menunaikan dan membayar zakat secara sempurna kadarnya dan tidak menunda-nunda untuk memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Zakat menjadi sangat lebih penting lagi hadirin karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu berkata kepada para sahabat-sahabatnya, ya ashabi wahai sahabat-sahabatku, ingatlah buniyal Islamu ala khums, bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Yang pertama syahadatun alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjul baiti wa shaumi Ramadan, yakni persaksian atas Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan alam semesta dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Yang kedua adalah mengerjakan salat, yang selanjutnya adalah menunaikan zakat dan mengerjakan puasa bulan Ramadan, dan yang terakhir adalah berhaji bagi orang-orang yang mampu. Dilihat dari definisinya, zakat ini merupakan amalan maliyah ijtamiyah yang potensinya amat sangat penting, strategis, dan sangat-sangat menentukan. Dilihat dari keadaannya pula hadirin,
zakat ini merupakan suatu amalan yang haruslah dimiliki oleh seorang muslim. Sebab apa? Ma'lun min al-din bi al-darurah. yakni sesuai dengan zakat merupakan suatu sifat yang hendaknya harus ada pada setiap jiwa orang-orang yang telah mengaku dirinya adalah seorang muslim. Karena jangan sampai kita enak-enakan di rumah makan KFC, makan McD, mobilnya Lamborghini, istrinya 4, rumahnya bertingkat tinggi, tetapi tetangga kita merintih tersakiti karena perut yang belum terisi. Na'udzubillahi min zalik. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah zakat, infak, sedekah maupun wakaf ini mampu untuk melaksanakan pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta-harta mereka, karena itu akan mensucikan jiwa dan diri mereka. Hadirin sebangsa dan setanah air Indonesia, dalam ayat itu menerangkan kepada kita semua bahwasannya zakat tidak hanya untuk mensucikan jiwa-jiwa pemiliknya, tetapi juga dapat menjadi manfaat bagi orang yang membutuhkannya. Bukan hanya sebatas pencuci jiwa, tetapi juga pembantu ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu hadirin, pengelolaan zakat, infak, sedekah maupun wakaf secara produktif tentunya pasti akan mampu untuk membawa pembangunan ekonomi umat yang secara berkelanjutan. Hadirin sebangsa dan setanah air Indonesia. Oleh karenanya, bagaimana caranya untuk menyalurkan zakat-zakat atau infak maupun sedekah dan wakaf yang kita punya agar dapat tersalurkan secara amanah dan baik kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Sekarang kita tidak perlu lagi galau dan risau hadirin. Karena apa? Karena di Indonesia, negara kita yang tercinta ini, sudah banyak lembaga-lembaga zakat yang berperan aktif di dalamnya. Seperti Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, dan lembaga zakat-zakat lainnya. Seperti Dompet Duafa dan Rumah Zakat. Yang lebih tak kalah pentingnya lagi hadirin, ada Badan Wakaf Indonesia yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk mampu mewujudkan pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan. Oleh karena itu hadirin, lembaga ini tidak hanya sebatas untuk penerima dana-dana zakat, infak, sedekah maupun wakaf, tetapi sebagai penyalur dan pelaksana program-program yang terrealisasi dengan baik seperti dari aspek pendidikan, kesehatan, dan bantuan dari pengembangan UMKM berbasis syariah. Oleh karena itu, dengan adanya potensi zakat yang amat sangat besar, dan tentunya dalam data BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, zakat yang kita punya ini mencapai 26,13 triliun. Yang apabila dana-dana zakat, infak, sedekah maupun wakaf ini dilaksanakan dan diproduksikan maupun dilaksanakan serta dikondisionalkan secara maksimal, tentunya akan mampu untuk mengatasi berbagai macam kondisi ekonomi masyarakat saat ini, mengatasi kemiskinan, menciptakan SDM manusia yang tentunya tidak hanya beradidaya, tetapi juga mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Oleh karena itu hadirin, Islam yang telah mengajarkan kita semua dalam berbagai macam menghadapi problematika kehidupan ini mampu untuk menjelaskan kepada kita bagaimana untuk membangun pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan. Zakat, infak, sedekah maupun wakaf ini tidak hanya sebagai beban hadirin, tetapi juga sebagai pensucian harta dan sepucuk harapan bagi orang-orang yang mengharapkannya. Mari kita jadikan zakat, infak maupun sedekah ini sebagai gaya hidup Islami yang bukan hanya kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk rasa cinta kemanusiaan kita kepada sesama. Mari saya akan akhiri tausiah singkat saya ini dengan pantun. Pergi berlomba di Bank Indonesia, sampai jumpa.
Jikalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jikalau ada umur yang panjang, bolehlah kita untuk bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.